Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP PGRI Kalimulya? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat meskipun di tengah pandemi yang melanda negeri kita ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian karena sudah berada di kelas 8, yang artinya kalian sudah berada naik satu peringkat di jenjang sekolah SMP kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini di kelas 8 ini saya Safruddin Fahmi akan mengajarkan kepada kalian mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di bab yang pertama ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Dari segi pengertian, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman secara bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah, iman artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan lewat perbuatan. Dari pengertian secara bahasa dan istilah ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya. Adapun dalil Al-Quran tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat kitab suci ini diturunkan di masa yang berbeda dan untuk bangsa-bangsa yang berbeda. Akan tetapi letak perbedaannya adalah di kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang Allah turunkan untuk semua makhluk hingga nanti hari kiamat tiba. Maka kriteria ataupun perbedaan-perbedaan antara keempat kitab suci ini dapat kalian lihat pada slide selanjutnya. Yang pertama kita bahas tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 Masehi di Bukit Sinai. Taurat secara bahasa artinya hukum atau syariat. Kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Artinya kitab Taurat ini diturunkan kepada bangsa Israel, atau sekarang yang kalian kenal dengan bangsa Yahudi. Adapun dari Al-Quran tentang kewajiban mempercayai Taurat sebagai salah satu kitab Allah ada pada surat Al-Mu'minun ayat 49. Meskipun Taurat diturunkan kepada bangsa Yahudi, akan tetapi umat Islam wajib mempercayai bahwasannya Taurat ini merupakan kitab suci yang Allah turunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Adapun pokok-pokok ajaran dalam kitab Taurat, yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua larangan menyembah berhala, yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, yang keempat perintah menyucikan hari Sabtu. Berbeda dengan umat Islam yang hari mulianya adalah di hari Jumat, akan tetapi bangsa Yahudi di hari Sabtu. Lalu kita lanjut yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua, yang keenam larangan membunuh sesama manusia, yang ketujuh larangan berbuat zina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan mengambil hak milik orang lain. Itu merupakan bagian dari isi pokok-pokok ajaran di dalam kitab Taurat. Sekarang kitab suci yang kedua yaitu Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Kitab Zabur diturunkan dalam bahasa Kipti. Dalil Al-Quran tentang kewajiban mempercayai Zabur sebagai salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur ini berisi kumpulan syair dan doa. Jadi berbeda dengan kitab Taurat, kitab Zabur ini hanya berisi syair atau kumpulan doa-doa. Yang ketiga Injil.
Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad 1 sebelum Masehi di Yerusalem. Kitab Injil diturunkan dalam bahasa Suryani. Dari Al-Quran tentang kewajiban mempercayai Injil sebagai salah satu kitab Allah ada pada surat Maryam ayat 30. Adapun pokok-pokoknya ajaran yang ada di dalam Injil, salah satunya adalah fungsinya Injil diturunkan adalah untuk menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman ataupun diselewengkan oleh umat-umat Yahudi. Di antaranya pokok-pokok ajaran di dalam kitab Injil, yang pertama perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua membenarkan kitab Taurat, yang ketiga menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang keempat menjelaskan akan datangnya Rasul sudah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dalil Al-Quran tentang kewajiban mempercayai Al-Quran sebagai salah satu kitab Allah ada pada surat Al-Imran ayat 3. Adapun pokok-pokok ajaran dalam kitab Al-Quran diantaranya adalah berisi tentang yang pertama akidah atau keyakinan. Jadi di kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Zabur maupun Injil, pasti ada unsur akidah atau keyakinan yang Allah ajarkan di dalam kitab suci tersebut. Jadi pada intinya akidah itu merupakan salah satu hal yang paling penting bagi seorang untuk beragama dan meyakini keberadaan Tuhan. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga, ibadah serta hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, muamalah, hubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima, tarikh atau sejarah umat-umat terdahulu. Fungsinya agar kita umat Islam bisa belajar dari umat-umat nabi-nabi yang sebelumnya, bagaimana kalau mereka durhaka kepada Allah akan diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu isi dari Al-Quran tentang tarikh yang kita wajib mengimani dan mempercayainya serta melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak seperti kaum-kaum yang sebelumnya. Adapun untuk penjelasan lebih detailnya lagi tentang Al-Quran ini akan kita pelajari atau akan saya jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya tersendiri tentang Al-Quran. Sekarang kita bahas yang selanjutnya, yaitu perbedaan kitab dengan suhuf. Selain kitab, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan suhuf. Nah, apa sih suhuf itu? Suhuf adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lembaran-lembaran yang tidak dibukukan. Jadi perbedaan suhuf dengan kitab itu adalah kalau kitab, kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan menjadi sebuah kumpulan. Tapi kalau suhuf masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang tidak dibukukan. Suhuf ini bisa dijadikan sebuah pegangan, pedoman, karena suhuf ini juga merupakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Dan ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya sungguhnya itu terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Bagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim tidak menerima kitab, kan tetapi Nabi Ibrahim menerima suhuf. Nah, berarti siapa saja Nabi dan Rasul yang menerima suhuf? Di sini ada 5 Nabi yang mendapatkan suhuf. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Berarti kalau 10 suhuf itu berarti 10 lembar ya. Lalu ada Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Nabi Syeds alaihissalam sebanyak 50 suhuf. Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Dari kelima Nabi yang menerima suhuf ini, mungkin salah satu diantaranya adalah Nabi Syeds alaihissalam yang baru kalian dengar. Nabi Syeds alaihissalam ini memang salah seorang Nabi yang tidak wajib diketahui. Tetapi beliau merupakan salah satu Nabi yang menerima suhuf ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Dari kelima Nabi ini berarti hanya Nabi Musa saja yang menerima kitab dan suhuf. Jadi Nabi Musa satu-satunya Nabi dan Rasul yang mendapatkan wahyu berupa kitab suci dan suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itulah pembahasan materi yang pertama di pertemuan yang pertama kali ini tentang meyakini kitab-kitab Allah. Adapun untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas secara terperinci tentang Al-Quran. Tadi sudah saya sampaikan sedikit tentang Al-Quran. Nah, minggu depan kita akan lebih detail lagi tentang Al-Quran, isinya, diturunkan kapan, firman pertama, firman terakhir dari Al-Quran, itu akan saya sampaikan nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja di pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحبه وسلم.